Saudara terdakwa berempat sehat hari ini? Sebelumnya kami minta surat kuasa baru dulu, yang kemarin belum. Ada surat kuasa penetapan ya. Baik, baru oleh karena saudara tidak dapat penasihat hukum, maka majelis menganggap perlu menunjuk seorang penasihat hukum yang dari Puspaku ya, mendampingi saudara selama pemeriksaan perkara ini ya. Baik, hari ini bagaimana acara persidangan adalah mendengarkan saksi dari penuntut umum. Silakan saudara duduk
di samping masing-masing penasihat hukum, 3 kursi bawah belakang. Tarik kursinya. Baik, silakan dihadirkan saksi yang pertama. Nama saudara siapa? Antonius Neri S. Sagara. Betul? Jadi sebagai laki-laki, agama Katolik yang mulia. tempat tinggal saudara, Asal Polres Bandara Soekarno-Hatta. warga negara Indonesia ya, pekerjaan. Anggota Polri yang mulia. Saudara kenal dengan 4 terdakwa yang pakai putih. Sebelumnya tidak yang mulia. Kenal, ada hubungan keluarga. Tidak ada yang mulia. Saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri untuk diambil janji ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sampai dulu. Saudara saksi sudah berbicara dari anggota polisi yang satu. Siapa yang mulia? Baik, silakan untuk penuntut umum yang bertanya. Saat ini saya bekerja di Satuan Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada sekitar bulan Februari tahun 2022, apakah ada saudara menerima informasi dari pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta? Coba saudara jelaskan. Betul bahwa pada sekira tanggal 12 Maret 2025 kami mendapatkan informasi dari tugas Bea Cukai bernama Wildan bahwasanya menginfokan kepada kami ada sekitar 50 vape yang diduga berisi etomide yang dibawa oleh seorang laki-laki bernama Bahrul. Selanjutnya saya bersama tim melakukan pengembangan terhadap data identitas seseorang yang bernama Bahrul ini. Akhirnya berdasarkan analisa polisian, kami dapatkan bahwa saudara Bahrul kami ketahui akan menuju ke Ambon melalui pelabuhan Tanjung Priok. Nah, di situ kami melakukan kita pengecekan ke pelabuhan Tanjung Priok. Kami cek data penumpang terdaftar di KM Laboban tujuan Jakarta Ambon. Sebelumnya, atas apa laporan dari informasi tersebut dari Bea Cukai? Ada berapa banyak vape yang dibawa oleh tadi Bahrul ini? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saudara Bahrul datang dengan membawa sekitar 100 vape etomide. Namun berdasarkan dari mana? Dari Malaysia. Dari Malaysia menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menuju Jakarta. Itu dibawanya kapan? Saudara tahu? Seingat saya sekitar tanggal 24 Februari 2020. 24 atau 25? Ya 25 Februari 2025. 2025. Kemudian dari 100 yang dibawa ternyata ada batas minimum yang bisa dibawa masuk ke Indonesia pada saat itu. Jadi yang 50 bisa dibawa keluar oleh saudara Bahrul, namun yang 50-nya lagi dicegah oleh Bea Cukai. Nah, itulah yang dilaporkan kepada kami, yang 50 begitu. 50 ini berdasarkan keterangan Bea Cukai yang kenapa dilaporkan? Selanjutnya, karena memang awal sudah ada kecurigaan, Bu, melakukan pengecekan dengan cara laboratorium mengandung obat keras bernama etomide. Obat keras. Kemudian selanjutnya akan
Selanjutnya karena kita sudah mengidentifikasi bahwa vape tersebut mengandung obat keras berjenis etomidate, kami langsung melakukan penelusuran terhadap identitas orang yang membawa saudara baru ini. Yang tadi kita ketahui itu dia sudah melakukan perjalanan ke menuju Ambon dengan KM Laboba. Kita dapat informasi bahwa kapal tersebut transit di Makassar. Lalu kita melakukan pengejaran, kita terbang ke Makassar, kita pantau. Nah, pada saat kapal transit, kita sudah mendapatkan data tempat duduk penumpang. Pada saat transit di Makassar, kita langsung menuju ke nomor tempat duduk saudara Lagun. Lalu kita amankan, kita lakukan interogasi lisan dan membawa benar dia yang membawa etomidate tersebut dengan disuruh oleh kakaknya yang bernama saudara Ernawati. Nah, itu baru tersebut mengakui gitu, membawa 100. Ya benar, dia mengakui sudah membawa sekitar 100 versi etomidate atas keluhan dari saudara Ernawati. Lalu kemudian apa yang saudara lakukan? Selanjutnya setelah mendatangi saudara Baru, kita lakukan pengecekan di handphonenya. Bahwasanya saudara Baru ini memang akan bertemu dengan kakaknya Ernawati di sekitar pelabuhan Makassar. Kita cek dan memang kita amankan dulu saudara Baru berikut dengan barang-barang dan handphonenya. Lalu kita ajak untuk bertemu dengan saudara Erna. Di situ kita bisa menemukan saudara Erna. Kita lakukan interogasi lagi saudara Erna. Terhadap saudara Erna mengakui bahwa disuruh oleh saudara Ijo dalam hal melakukan pendatangan yang dibawa saudara Baru ini. Kemudian dari informasi tersebut kita amankan handphone saudara Erna dan di dalam Ya, jadi tadi sudah diperiksa 2 orang saksi ya. Yang pertama itu saksi dari kepolisian ya, yang menerima laporan dari Bea Cukai, dan orang Bea Cukainya sendiri yang melakukan pencegahan terhadap cartridge yang 50 ya. Ya memang tadi dari saksi yang pertama kita mendapatkan banyak informasi ya, yang terutama itu buat kami sangat menguntungkan ya, di mana polisi itu juga pada saat melakukan penangkapan itu melakukan interogasi lah ya secara lisan, dan di situ disampaikan bahwa memang Bahrul ini mendapatkan perintah dari saudari Erna ya. Kemudian dari keterangannya saudara Evan, memang saudara Evan yang memerintahkan saudara Erna. Itu dia. Jadi masalah perintah itu masih belum kelihatan nih dari keterangan saksi yang dimunculkan, bahwa perintah dari Ijong ini seperti apa itu belum nggak tergambar lah ya. Dan yang paling penting bahwa sebenarnya secara kasat mata kedua orang saksi ini menyatakan bahwa memang sangat sulit untuk mengetahui bahwa kandungan itu seperti apa, karena yang datang itu sebenarnya barang di dalam sebuah kemasan, yang di dalam kemasannya pun sebenarnya tidak ada tulisannya kandungannya itu mengandung etomidate. Nah, ini yang menjadi hal yang paling penting dalam proses persidangan ini adalah bagaimana sebenarnya saudara Ijong ini patut diduga ya mengetahui bahwa barang itu sebenarnya mengandung etomidate. Karena di dalam grup WA-nya pun tadi saksi yang polisi menyatakan bahwa dalam grup WA-nya pun tidak ada pembicaraan masalah etomidate, baik itu disebutkan secara langsung ya, maupun dalam bentuk-bentuk kode. Biasanya kan kalau misalnya barang-barang yang terlarang itu kan dalam bentuk kode ya. Dan yang paling penting, tadi petugas Bea Cukai juga menyampaikan bahwa ini bukan barang yang diselundupkan secara diam-diam gitu loh. Itu cuma dibawa di dalam sebuah ransel ya. Sebuah ransel, di dalam ransel itu ada kotak. Jadi benar-benar bukan yang maksudnya disembunyikan di dalam kos kaki atau disembunyikan di dalam media-media lain gitu loh. Jadi memang dari keterangan-keterangan ini ya belum kelihatan bahwa Ijong ini mengetahui betul. Saya ulangi lagi ya, secara kasat mata dua orang saksi ini menyatakan bahwa tidak bisa kita mengetahui ya. Dan Ijong pun sebenarnya tidak, dan baru bisa diketahui itu setelah ada lab
ya cairannya itu harus dilihat. Jadi apakah itu cairannya memiliki ciri khusus? Nah, tadi itu pertanyaan saya. Seperti ganja gitu, kita bisa lihat kan kalau misalnya barang ini ganja, ya patut diduga Anda tahu membawa ganja karena kan kelihatan gitu loh. Nah, jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, masalah apakah bisa dikenakan kepada Ijong, ya kita serahkan nanti ke dalam proses hukum yang berjalan. Ya, tapi sampai dengan sejauh ini saksi dari polisi menyatakan bahwa perintah itu adalah dari Erna, dan Erna pun diperintah oleh Evan. Bang, tadi saksi pertama bilang katanya kalau Ijong ini merupakan salah satu aktor dari grup itu, mungkin tanggapan dari apa seperti apa? Ya, itu yang nanti akan dinilai oleh majelis, ya, karena yang disampaikan oleh saksi itu adalah kesimpulan, ya, dia secara tegas menyatakan bahwa itu adalah kesimpulan yang dia tarik. Nah, kesimpulan itu dalam sebuah proses keterangan persidangan dalam hal ini adalah keterangan saksi itu nilainya 0, ya, kesimpulan. Karena saksi ini dia akan memberikan fakta. Jadi apa yang terjadi, jam berapa, apa. Nah, kalau kesimpulan itu bukan bagian dari saksi. Makanya tadi saya tanyakan kembali pada saksi pada saat saksi menyatakan bahwa Ijong adalah aktor yang aktor utama lah. Nah, dan dia sudah menerangkan bahwa itu adalah kesimpulannya dari membaca. Biarlah nanti majelis yang akan memberikan pandangannya atau kesimpulannya atau nanti pertimbangannya ya terkait dengan itu. Pembuat grup WA itu Ijong gimana Bang? Itu jelas karena itu kan tertera di dalam historinya ya. Grup ini dibuat oleh siapa? Ya, grup itu dibuat oleh Ijong. Seperti halnya kita membuat grup yang normal ya. Dan saya perlu sampaikan kembali, tidak ada sama sekali kode-kode yang menyatakan bahwa ini barang adalah etomidat sehingga Ijong patut diduga untuk mengetahui isinya. Bahkan kalau misalnya disampaikan oleh saksi tadi ada rasa-rasanya gitu. Rasa ini berapa, rasa ini berapa, kan gitu. Artinya apa? Seperti lagi mau membeli barang biasa gitu loh. Dengan penjelasan bahwa ada rasa-rasanya. Saya rasa kalau misalnya kita sudah sama-sama tahu isinya apa, misalnya barang-barang terlarang, pembicaraannya mungkin nggak seperti itu ya, yang terungkap gitu. Ya, artinya ya udah, pokoknya lu mau beli etomidat misalnya dengan kode itu, ini barang ini ada itu nggak ada sama sekali. Jadi sampai dengan saat ini ya kita nggak bisa melihat pengetahuan Ijong itu sampai sejauh mana. Dan Ijong pun tadi sudah menyatakan sebagai tanggapan bahwa dia tidak mengetahui isinya dan itu sangat rasional. Kenapa sangat rasional? Dua saksi tadi menyatakan bahwa nggak ada ciri-ciri khusus dan barang ini tuh masih di dalam dua bungkus ya, satu bungkus kotaknya itu dan masih ada bungkus segelnya lagi ya yang berwarna tadi seperti abu-abu metalik ya, seperti itu ya, baru cartridge-nya ada di dalam. Nah gitu loh. Dan nanti kita lihatlah sampai sejauh mana. Saya juga tidak mau mendahului ya proses hukum ini ya, saksi nanti ngomong apa, pengetahuannya seperti apa, karena nggak ada gunanya juga kan saya ngomong Ijong nggak tahu, tapi saksi nanti menyatakan Ijong tahu. Cuma sampai dengan saat ini belum ada yang mengarah ke sana dan Ijong pun sudah menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui. Untuk penerimaan Ijong sendiri tadi di tempat sidang itu gimana Bang? Gimana? Penerimaan bagian dari untuk apa gitu Bang? Ya, jadi ini seperti yang sudah disampaikan ya, memang ada bagiannya dia, ya itu sebagai sebuah upah ya, sebagai sebuah upah yang disepakati bahwa dia akan mendapatkan 10 tanpa adanya pengetahuan ya bahwa itu adalah etomidat. Ya, saya rasa itu sesuatu hal yang wajar gitu loh. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu untuk seseorang untuk mendapatkan reward, ya itu lumrah itu. Cuman yang paling penting sekarang adalah bagaimana jaksa nanti bisa membuktikan bahwa Ijong ini mengetahui betul bahwa barang itu mengandung etomidat. Seperti yang saya sampaikan tadi, sangat sulit sekali ya kalau orang awam untuk mengetahui barang itu isinya apa. Kalau Ijong sendiri terimanya berapa Bang dari Ijong, reward yang dia terima mungkin? Gimana? Jumlah reward yang dia dari 100 itu? Ya. Oh, disampaikan 10. Sampaikan 10. Yang 10 itu untuk Ijong dikonsumsi kah atau untuk dijual aja? Ya seperti vape itu kan dikonsumsi pribadi ya. Jumlahnya juga cuma 10. Berarti dalam bentuk vape yang tidak berupa uang atau Enggak. Jadi dititipin dengan dibilang nanti akan dikasih gitu loh 10. Ya saya rasa itu ya reward seperti itu atau bayaran seperti itu kan nggak selamanya melalui uang. Oke Bang, berarti secara indikasi ini
Ijong ditarik langsung oleh asistennya Ririn atau seperti apa sih? Artinya ya tadi abang bilang Ijong tidak mengetahui adanya zat intermediate itu. Iya, nggak ada. Ya satu, dia asistennya Ijong ya. Yang kedua, untuk yang isinya itu memang dia nggak mengetahui lah. Dia sama sekali tidak mengetahui. Ya, cuma nanti kita sambil jalan ya, kita akan lihat nih. Jangan kata saya nih yang penting. Kata-kata saya itu nggak penting. Tapi yang penting adalah apa yang terbukti nanti di muka persidangan. Gak ada gunanya saya bilang Ijong nggak tahu, ternyata nanti saksi-saksi bilang Ijong tahu. Cuman apa yang disampaikan kepada saya dan apa yang disampaikan tadi sama Ijong di depan persidangan, bahwa dia sama sekali tidak mengetahui, dan itu sangat logis sekali. Bagaimana kita bisa mengetahui barang itu yang ada di dalam kotak, yang disegel lagi, terus ada di dalam cartridge-nya, yang disampaikan bahwa memang untuk mengetahuinya itu ya harus di lab, ya Ijong nggak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut gitu loh, dan hanya orang-orang tertentu saja yang memang memiliki sertifikasi yang bisa melakukan hal tersebut. Tadi nama Ririn sempat disebut di persidangan, mungkin sepengetahuan abang Ririn ini dalam kasus ini seperti apa? Yang pasti tidak ada sama sekali BAP ya Ririn, karena kalau misalnya ada ada keterlibatan pasti di BAP. Jauh ya. Ririn nggak ada. Dia nggak ada sama sekali. Tadi nggak ada, itu aja. Yang 10 itu sempat dibuka dulu sama Ijong atau gimana? Nah, itu nanti ya, itu kan belum ada di dalam fakta persidangan. Yang saya mau bahas ini adalah apa nanti yang terungkap dalam fakta persidangan bisa kita bahas. Selebih itu saya nggak mau bahas. Bang, berarti asistennya Ririn ini melakukan hal tersebut di belakang pengetahuan dari Ririn, atau bagaimana? Jadi Bukan asistennya, asistennya Ijong. Oh, Ijong. Asistennya Ijong, bukan Tadi asistennya itu Ririn. makanya ada kata-kata asisten Ririn. Tadi kalau kita cermatin lagi bahwa disampaikan itu dari hasil interogasi langsung yang menyatakan bahwa ini adalah, itu pun dibilang ini adalah asistennya Ijong. Jadi ini kesering bareng gitu. Jadi mungkin ada mispersepsi di situ karena sering bareng. Ijong dan Ririn disampaikan juga ini asisten keduanya, banyak juga yang beredar begitu, asisten Ririn, asisten Ijong, asisten kedua. Cuman kami konfirmasi dan pastikan di sini nggak ada hubungannya sama Ririn sama sekali, termasuk asistennya. Ini pure Ijong yang mempekerjakan. Ya. Bang, mungkin update kondisi Ijong sudah sehat? Apa masih bolak-balik check up sakit atau bagaimana? Untuk bolak-balik check up sih untuk saat ini sudah tidak ya. Cuman kalau kondisi dari sakitnya ya masih sama seperti yang saya sampaikan di minggu lalu gitu ya, pemulihan semakin membaik, karena ya kita mohon doanya supaya Ijong juga segera pulih gitu. Cuman untuk pengecekan bolak-balik pengecekan tentang sakitnya sudah tidak dilakukan, itu hanya pemulihan saja. Konsumsi obat dari Konsumsi obat masih rutin dikonsumsi. Kankernya boleh? Gimana mungkin? Kalau dari indikasi kankernya sendiri kita belum dapat informasi hasil biopsinya. Itu mungkin lebih ke keluarga yang dikasih tahu hasil dari biopsinya itu. Berarti stadium apanya belum tahu ya Pak ya? Stadium apanya dan cancer apanya, apakah cancer atau bukan, itu kami masih belum dapat informasinya. Bang, kondisi Bang Ijong kan sekarang kan berat badannya terlihat makin kurus dan seperti masih bewokan, tidak terurus. Ini seperti apa sih, nanti keluarga suka mengunjungi atau bagaimana? Keluarga mengunjungi dan berkomunikasi dengan kita tentunya pasti, cuman kondisi Ijong yang semakin kurus atau berewokan itu ya dari Ijongnya sendiri, cara makannya dan mungkin penampilannya gitu. Saya nggak bisa menanggapi kenapa brewok atau kurus gitu ya, namanya menjalani proses hukum. Mungkin ya itu bagian dari yang harus dijalani dan kondisi dari badannya sendiri gitu. Mungkin Bisa stres nggak sih psikisnya sendiri gimana Bang? tentunya karena Ijong ini pertama kali menghadapi proses hukum dan sebagai terdakwa ya pasti ada tekanan dan pukulan lah dari dalam dirinya gitu. Apalagi dia kan yang nggak pernah tersandung dengan kasus seperti narkotika atau obat keras seperti ini, dan ini yang pertama gitu, pasti ada lah dalam diri. Sudah bertemu anak-anaknya atau? Kalau bertemu sampai saat ini saya belum dapat informasi Ijong udah bertemu anak-anaknya gitu ya. Bang, kabar kanker itu memang perkembangan dari wasirnya? Kalau cancer itu jadi pada saat dilakukan operasi wasirnya itu memang ditemukan ada sedikit benjolan yang tidak normal selayaknya wasir, yang diduga berdasarkan informasi dari dokter Polri itu ada kemungkinan cancer stadium awal gitu. Cuman memang belum dikonfirmasi dari hasil biopsi apakah itu benar-benar cancer karena riwayat dari keluarganya Ijong sendiri memang ada papanya dan saudaranya yang punya riwayat cancer.
cancer usus betul. Bang, ini kalau untuk dari Ijong sendiri, mungkin di tangannya seperti apa ya? Ini nanti tidak seperti Ririn pernah menjenguk dan memberikan support melalui kami tim kuasa hukum tentunya ya, dan tapi apakah intensitasnya sering atau tidak ya standar aja, sudah menjenguk dan tetap komunikasi kepada Ijong melalui kami gitu. Selain jenguk apakah ditemani oleh lawyer? Selalu ditemani sama kita tim lawyer. Membawa apa kira-kira? Apakah membawa makanan untuk Ijong atau seperti apa? Ya layaknya orang berkunjung aja lah, membawa makanan dan pakaian, satu lapis pakaian seperti itu, hanya memberikan support saja lah. Bang, perihal soal isu Ririn dilarang oleh Ijong untuk menjenguk itu kan tidak ada ya, Bang? Nggak ada larangan Ririn untuk menjenguk Ijong, itu tidak ada. Untuk menegaskan sebenarnya status mereka berdua tuh seperti apa, sudah suami istri atau Oh itu kalau itu bukan kewenangan kami sepertinya untuk menjelaskan statusnya Ririn dan Ijong seperti apa gitu. Bang, Oke. berarti untuk Ijong sendiri bisa dijenguk seminggu berapa kali atau apakah everyday sudah bisa dijenguk atau Untuk menjenguk Ijong itu sesuai dengan jadwal jengukan yang ada di lapas gitu ya. Kalau saya nggak salah Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat dan Sabtu kalau nggak salah. Gitu. Mungkin bisa dikonfirmasi ke lapas. dan di hari itu Kemudian